PT Pupuk Indonesia siap bertransformasi menjadi pemain utama penghasil amonia hijau dan biru di kawasan Asia. Kedua senyawa yang menjadi sumber energi ramah lingkungan ini diyakini akan menjadi energi pengganti fosil fuel dan dibutuhkan industri global sebagai sumber energi masa depan. Optimisme PT Pupuk Indonesia sebagai produsen utama amonia hijau dan biru menyusul kesiapan fasilitas serta pengalaman dalam pengelolaan produksi dan penyimpanan amonia. Saat ini, seluruh dunia berpikir mengembangkan amonia hijau dan biru sebagai energi ramah lingkungan. Amonia dapat menjadi sarana distribusi hidrogen sebagai sumber energi masa depan yang sejalan dengan pengurangan emisi karbon untuk mencegah pemanasan global. Pemanfaatan energi ramah lingkungan dari amonia menjadi perhatian dan banyak dilakukan oleh perusahaan global. Volume perdagangan amonia saat ini mencapai 21 juta ton di dunia dan diperkirakan naik pada tahun 2030 mencapai 30 juta ton. PT Pupuk Indonesia yang berkomitmen mengupayakan penurunan emisi karbon pun turut serta dalam pengembangan amonia hijau dan biru ini. Bahkan, PT Pupuk Indonesia yakin mampu menjadi pemain utama pemasok amonia di Asia seiring fasilitas maupun pengalaman dalam pengelolaan produksi dan penyimpanan amonia. Kita sudah pintar lah mengoperasikan pabrik amoniak, kita punya pelabuhan amoniak, kita punya tangki amoniak, dan lain kapal amoniak pun kita punya. Jadi artinya kita harus mempertahankan posisi leading ini untuk menghasilkan clean energy. Jadi kebetulan amoniak ini dipilih sebagai salah satu alternatif daripada clean fuel, menggantikan fossil fuel. Jadi desain-desain turbin yang baru, desain-desain kapal untuk turbin kapal itu sekarang bahan bakarnya amoniak, bukan high speed diesel oil lagi. Sebagai upaya menurunkan emisi karbon, PT Pupuk Indonesia sebagai holding BUMN Pupuk berkomitmen menerapkan roadmap penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Mulai dari pengurangan emisi, pengembangan amonia biru, hingga pengembangan amonia biru dan hijau skala komersil pada tahun 2040 hingga 2050. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan yakni kerjasama pengembangan blue ammonia melalui Green Industry Cluster bersama PLN dan Pertamina di Provinsi Aceh. Mungkin kita dalam waktu dekat ini kita akan membangun dulu pilot plan bersama, kebetulan didanai oleh pemerintah Jepang melalui METI, dananya melalui partner kami Toyo Engineering. Toyo Engineering kita akan bangun pabrik green hydrogen untuk mencari teknologi yang murah ataupun supaya viable menghasilkan hidrogen dengan cara elektrolisa ataupun cara yang lain. Karena biaya untuk elektrolisa ini besar. Untuk mewujudkan energi ramah lingkungan berupa amonia hijau dan biru, PT Pupuk Indonesia mengalami banyak tantangan. Mulai dari penerapan teknologi hingga investasi yang besar, termasuk regulasi yang tepat dari pemerintah. Nah, kalau hambatan, yang jadi masalah adalah regulasi tentunya. Kita kan harus memicu, artinya regulasi itu memicu orang beralih cepat ke clean ammonia. Kalau regulasinya kurang firm, tentunya mungkin masih kurang firm lah pengembangan ininya. Walaupun sekarang juga bukan kurang firm, tapi keadaan dunia itu memaksa Eropa memperbanyak penggunaan batu bara. Pupuk Indonesia mengupayakan target pengurangan emisi karbon atau dekarbonisasi melalui energi hijau pada tahun 2022 hingga tahun 2030 minimal 2,3 juta ton per tahun dan paling rendah 5 juta ton per tahun pada tahun-tahun berikutnya.